Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin presentasikan tugas UAS Soft Skills kami yang berjudul Kontroversi Tabungan Perumahan Rakyat yang akan memotong 3% gaji karyawan Indonesia. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Ada saya sendiri, Airlangga Satria Aji Wicaksana, ada Devita Aryani, Hafiz Baskoro, Radita Rizky Wijayanti, Sigit Adi Saputra, Siti Azahra, dan Tira Imelda. Baik, akan saya langsung mulai. Di sini untuk identifikasi kasus, eh, berdasarkan dari kasus yang kami baca, pemerintah itu mereka intinya membuat kebijakan untuk memotong 3% gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat namanya atau TAPERA. Nah, di sini telah menimbulkan kontroversi ya di sini. Jadi TAPERA ini adalah kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memiliki rumah yang layak. Kebijakan ini mewajibkan setiap karyawan untuk menyisihkan 3% dari gaji mereka setiap bulan ke dalam menyisihkan gaji mereka mereka setiap bulan gitu ya ke dalam program Tapera. Dengan harapan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek perumahan yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Nah, kebijakan ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2024 dan berlaku bagi pekerja di sektor publik maupun swasta. Meskipun tampaknya kebijakan ini merupakan solusi sistematis untuk masalah perumahan yang telah lama menjadi isu Indonesia, namun kebijakan ini langsung menuai reaksi beragam dari publik ya. Banyak yang melihat Tapera sebagai langkah positif untuk meningkatkan akses terhadap perumahan, tapi juga ada yang bilang kalau ini menjadi bahan perdebatan juga gitu karena potongan gaji yang signifikan serta kekhawatiran tentang pengelolaan dan efektivitas program tersebut. Nah, di sini analisis kasusnya. Intinya kebijakan Tapera itu menghadapi berbagai argumen baik dari pendukung maupun penentangnya. Dari sisi yang mendukung, Tapera dilihat sebagai sebuah inisiatif yang ambisius untuk memperbaiki sektor perumahan di Indonesia dengan memanfaatkan potong gaji karyawan sebagai sumber dana. Nah, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah yang tersedia bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki akses ke perumahan yang layak. Tapera diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan rumah dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk membangun perumahan baru dan juga memperbaiki infrastruktur yang mendukung. Namun di balik niat baik tersebut terdapat berbagai kritik ya yang perlu diperhatikan. Salah satu kritik utama adalah gaji yang tadi dipotong sebesar 3% yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat yang memiliki gaji rendah. Banyak yang merasa bahwa potongan ini dapat mengurangi kesejahteraan finansial mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak terlalu stabil. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana dana dari Tapera akan dikelola. Kritikus berpendapat bahwa ada potensi penyalahgunaan dana dan mereka meragukan apakah dana tersebut akan benar-benar digunakan untuk membangun rumah sesuai dengan tujuan program. Sejarah pengelolaan dana Republik Indonesia memberikan alasan bagi publik untuk skeptis tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tapera. Nah, evaluasinya. Dalam mengevaluasi kebijakan Tapera, penting untuk mempertimbangkan kedua sisi dari argumen yang ada serta dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Dari sudut pandang positif, Tapera adalah sebuah langkah maju dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang sudah lama ada. Program ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan dana dan mendukung proyek-proyek perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun keberhasilan Tapera akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dikelola. Untuk meningkatkan efektivitas Tapera, beberapa penyesuaian mungkin diperlukan. Misalnya, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menyesuaikan besaran potongan gaji atau memberikan opsi yang lebih fleksibel bagi karyawan. Transparansi dalam pengelolaan dana Tapera juga harus ditingkatkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Selain itu, upaya sosialisasi yang lebih baik mengenai manfaat dan tujuan Tapera dapat membantu mendapatkan dukungan masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa Tapera benar-benar mencapai tujuannya dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan ini lebih efektif. Secara keseluruhan, Tapera adalah sebuah kebijakan yang memiliki potensi untuk menjadi solusi bagi masyarakat perumahan Indonesia. Jika diimplementasikan dengan cara yang tepat, jika hal ini diimplementasikan dengan cara yang tepat maksudnya ya, dengan penyesuaian dan perbaikan yang cermat.
Tapera dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan perumahan yang layak. Baik, selanjutnya klaim-klaim mungkin bisa dibaca oleh Siti Azhara. Sorry. Bukannya klaim aku ya? Oh, oke, dilanjutkan oleh Pradita Rizky. Oke, selanjutnya untuk klaim dari berita pro kontra kebijakan Tapera dari DPR RI hingga Federasi Serikat Pekerja, saya menemukan 4 klaim, yaitu yang pertama ada klaim faktual, kemudian ada klaim nilai, subjektif, dan objektif. Nah, untuk yang pertama, klaim faktual terdapat pada pernyataan kebijakan pemerintah untuk memotong gaji sebagai kontribusi tabungan perumahan rakyat tertuang pada PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahannya atas PP nomor 25 tahun 2020 dikatakan bahwa mewajibkan pemotongan gaji bagi seluruh pekerja baik yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Nah, kenapa pernyataan tersebut masuk ke dalam klaim faktual? Karena pernyataan ini diambil dari peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan terjamin keaslian datanya. Untuk klaim yang kedua, yaitu klaim nilai. Nah, untuk dari klaim nilai ini terdapat 2 pernyataan. Yang pertama yaitu menurut Komisi 5 menekankan bahwa adanya transparansi atau keadilan dalam menerapkan kebijakan Tapera ini. Untuk pernyataan yang kedua yaitu banyak berbagai organisasi pekerja dan pengusaha yang menolak kebijakan Tapera karena dianggap menambah beban yang sudah berat. Nah, kenapa kedua pernyataan ini masuk ke dalam klaim nilai? Karena dalam pernyataan ini atau dalam berita ini mengatakan bahwa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif dan negatif pada kebijakan Tapera. Nah, selanjutnya yang ketiga, bisa di next. Untuk yang ketiga ada klaim subjektif. Nah, dari klaim subjektif ini, dari berita tersebut, saya ambil dari pernyataan dari Sinta, yaitu Ketua Umum dari Apindo, mengatakan bahwa program Tapera terbaru semakin menambah beban baru, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerjanya. Nah, kenapa pernyataan ini masuk ke dalam klaim subjektif? Karena kriterianya mengacu pada standar pribadi berdasarkan pikiran atau perasaannya. Kemudian ada yang keempat, klaim objektif. Di sini pernyataannya dari Ketua Umum FSP TSK SPSI. Dia itu meminta pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP nomor 21 tahun 2024. Pernyataan tersebut masuk ke dalam klaim objektif karena sesuai dengan standar impersonal atau pernyataan tersebut juga didukung dengan fakta atau data yang dapat diuji kebenarannya. Nah, sekian penjelasan klaim-klaim yang ditemukan dalam berita terlampir. Oke, selanjutnya ada argumen dan counterargumen dari kebijakan Tapera ini. Argumen pro-nya yaitu adalah kebijakan Tapera ini dinilai sebagai langkah positif untuk mengatasi masalah perumahan bagi rakyat, terutama golongan menengah ke bawah. Dengan adanya tabungan ini, pekerja bisa lebih mudah mengakses dana untuk membeli rumah. DPR menekankan pentingnya transparansi dan memastikan kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, serta memberikan penjelasan rinci untuk mencegah kesalahpahaman. Nah, argumen dari Tapera ini yaitu serikat pekerja dan pengusaha menolak kebijakan Tapera ini karena dianggap menambah beban finansial yang sudah tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka berpendapat bahwa dana yang dikumpulkan akan mengendap tanpa manfaat yang jelas dan hanya menguntungkan pihak tertentu melalui instrumen investasi yang tidak transparan. Next slide. Akan dilanjutkan oleh Hafiz Baskara. Selanjutnya ada beberapa pola deduktif yang kami temukan di kasus ini. Untuk modus ponens, jika kebijakan ini mendapat perhatian serius dari DPR, maka pemerintah harus memberikan penjelasan rinci. Kebijakan ini mendapat perhatian serius dari DPR. Jadi pemerintah harus memberikan penjelasan yang rinci. Untuk modus tollens,
Jika kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, maka pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Kebijakan ini memberatkan masyarakat, jadi pemerintah tidak harus memberikan penjelasan kepada DPR. Untuk hipotesis, jika kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, maka pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR, jadi kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya, pola deduktif disjungtif. Kebijakan ini memberatkan masyarakat atau pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara mengungkapkan argumen induktif dalam 3 opsi, yaitu analogi, generalisasi, dan kausalitas. Untuk argumen analogi itu bisa dibuat seperti kebijakan tapera ini bisa dianalogikan dengan kebijakan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana keduanya juga melibatkan pemotongan gaji untuk dana yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan pekerja. Namun BPJS dirancang untuk memberikan manfaat langsung terkait kesehatan dan jaminan sosial, sedangkan tapera menghadapi kritik karena manfaatnya dianggap kurang jelas dan hanya dirasakan dalam jangka panjang. Lalu ada argumen generalisasi. Contohnya itu, berdasarkan tanggapan dari berbagai kelompok pekerja dan pengusaha, mayoritas menganggap kebijakan tapera menambah beban finansial yang berat di tengah ekonomi yang tidak stabil. Jika sebagian besar kelompok yang terlibat dalam kebijakan ini memiliki pandangan yang serupa, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tapera mungkin belum tepat waktu atau belum sesuai dengan kebutuhan saat ini. Lalu ada argumen kausalitas atau sebab akibat. Nah, contohnya itu implementasi kebijakan tapera akan diterapkan dengan memotong 3% dari gaji para pekerja. Dengan adanya tabungan wajib, pekerja mengalami peningkatan beban finansial karena pemotongan gaji tambahan. Nah, peningkatan beban ini dapat mengurangi daya beli pekerja dan menambah tekanan pada operasional perusahaan. Akibatnya, kesejahteraan pekerja bisa menurun yang berdampak pada efisiensi perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesesatan pada berpikir informal, argumentum ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam atau yang dikenal sebagai kesesatan otoritas terjadi ketika seseorang mempercayai suatu klaim hanya karena klaim tersebut datang dari seseorang yang dianggap sebagai otoritas, tanpa mempertimbangkan validitas argumen atau bukti yang mendasarinya. Dalam kasus tapera, ada kecenderungan untuk menerima klaim dari pihak berwenang atau tokoh publik tanpa kritis terhadap isi kebijakan tersebut. Misalnya, kebijakan ini didukung oleh beberapa pejabat tinggi dan dianggap baik hanya karena mereka memiliki posisi otoritas. Padahal keberhasilan kebijakan ini perlu diuji berdasarkan data dan analisis yang lebih mendalam, bukan hanya karena siapa yang mendukungnya. Contoh, dalam kehidupan nyata, bisa dilihat dari kejadian di mana seseorang Kapolda terperdaya dengan klaim seseorang berdasarkan desas-desus atau kata-kata pihak tertentu tanpa verifikasi yang memadai. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan yang berlebihan pada otoritas atau tokoh tertentu dapat menyesatkan. Lalu selanjutnya, kesesatan berpikir informal, argumentum ad misericordiam. Argumentum ad misericordiam atau yang dikenal sebagai kesesatan belas kasihan terjadi ketika seseorang mencoba untuk mempengaruhi keputusan atau pandangan dengan memanfaatkan emosi belas kasihan, bukannya memberikan argumen yang logis dan rasional. Dalam kasus tapera, bisa saja ada pihak yang memohon kebijakan ini diterapkan dengan alasan untuk membantu rakyat miskin agar bisa memiliki rumah.
tanpa melihat dampak ekonomi dan administratif yang lebih luas dari kebijakan tersebut. Contoh nyatanya adalah kasus anak Akidi Tio yang menyebarkan kebohongan tentang sumbangan 2 triliun dan memohon belas kasihan supaya tidak dihukum dengan alasan bahwa niatnya adalah baik. Padahal tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan kebenaran dan dampaknya, bukan hanya niat baik yang diklaim. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.